Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian, Ibu Mutia Sakirotin, SPMAGR. Di sini kami kelompok 2 dari kelas C akan mempresentasikan tentang infografis konsumen akhir. Untuk anggota kelompoknya, dengan saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Rizka Amanda Nur Rahmah, NPM 22509125. Dan keempat rekan saya ada Yuniar Dantika dengan NPM 2250090027, Rahma Waliyah Ramadan dengan NPM 22509099, Rizka Sayapani dengan NPM 22509103, dan Fani Alfionita dengan NPM 22509124. Masuk ke latar belakang, manajemen rantai pasok pada komoditas sayuran berperan penting dalam menjaga kesegaran produk, kestabilan harga, serta kelancaran distribusi hingga ke tangan konsumen akhir. Pedagang besar dan distributor memiliki peran strategis sebagai penghubung antara petani sayuran dan konsumen, khususnya di wilayah perkotaan. Efektivitas sistem distribusi yang mereka jalankan sangat mempengaruhi kualitas sayuran yang diterima oleh konsumen. Seperti terlihat dalam infografis konsumsi sayuran rumah tangga yang menunjukkan preferensi tinggi terhadap produk sayuran yang segar, harga terjangkau, dan kemasan yang higienis. Dalam infografis yang pertama ada infografis pemilihan tempat pembelian, di mana pada grafik di atas menunjukkan kecenderungan masyarakat dalam memilih tempat berbelanja produk pertanian. Dari grafik ini terlihat bahwa pasar tradisional merupakan tempat paling dominan dengan jumlah pembelian sebanyak 6 kali, diikuti oleh warung atau toko di sekitar dengan 4 kali pembelian. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masyarakat masih sangat mengandalkan jalur distribusi konvensional yang mudah dijangkau dan sudah familiar. Yang kedua ada pembelian produk pertanian, di mana di diagram yang telah dimunculkan di sebelah kanan saya, pada diagram tersebut terlihat bahwa kualitas produk merupakan faktor utama yang paling diperhatikan oleh konsumen dengan porsi terbesar dibandingkan faktor lainnya. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung tidak terlalu memperhatikan brand atau asal produk selama kualitas dan kesegaran tetap terjaga. Di warna coklat itu merupakan kualitas yang mana kualitas itu paling tinggi, lalu dilanjut dengan kesegaran, dan yang paling terakhir itu dari segi harganya. Yang ketiga, yaitu frekuensi pembelian produk pertanian. Dari grafik di samping terlihat bahwa sebagian besar responden melakukan pembelian setiap hari, menandakan bahwa mayoritas masyarakat tetap membutuhkan akses produk pertanian secara berkala. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu loyalitas terhadap penjual, di mana dalam grafik tersebut dijelaskan bahwa faktor dominan yang mendorong loyalitas adalah produk yang berkualitas, yang di mana ini menunjukkan bahwa kualitas produk ini menjadi prioritas utama bagi para konsumen dalam mempertahankan kesetiaan mereka. Next. Yang kedua, yang kelima berarti ya. Yang kelima ada tantangan dalam tata niaga. Tata niaga produk ini menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran distribusi dan keberhasilan pemasaran, seperti fluktuasi harga bahan baku dan biaya logistik juga menjadi kendala yang dapat mengganggu stabilitas harga jual. Tidak kalah penting, perubahan preferensi konsumen yang cepat menuntut pelaku usaha untuk tanggap dalam menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan. Untuk grafik di samping yaitu merupakan perubahan harga yang dimana menunjukkan persepsi konsumen terhadap frekuensi perubahan harga suatu produk. Mayoritas responden menyatakan bahwa perubahan harga terjadi kadang-kadang. Data ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga cukup sering dirasakan oleh para konsumen, meskipun
tidak terjadi secara terus-menerus. Persepsi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Untuk yang keenam, ada informasi harga mengenai produk pertanian. Terlihat bahwa sebagian besar responden ini bahkan hampir seluruhnya lebih memilih untuk bertanya langsung ke pedagang daripada ke sumber utama informasi harga sebagai sumber utama informasi harga, di mana mereka komunikasi langsung dengan para pedagang yang masih menjadi metode yang paling dipercaya ataupun paling mudah diakses oleh masyarakat, terutama di sektor pertanian. Baik, selanjutnya yaitu kerugian saat pembelian produk. Berdasarkan data, mayoritas responden mengaku kadang-kadang mengalami kerugian saat membeli produk, namun tidak ada yang merasa sering dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian masih terjadi, tapi tidak konsisten dan tidak masif. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakpastian dalam kualitas atau informasi produk yang diterima oleh konsumen. Artinya, kita perlu memperbaiki transparansi dan kejelasan informasi agar konsumen lebih percaya dan tidak merasa dirugikan. Next. Yang selanjutnya yaitu alternatif ketika harga naik. Ketika harga naik, mayoritas responden memilih untuk mengganti produk dengan alternatif yang lebih murah. Ini menunjukkan bahwa konsumen cukup fleksibel dan cenderung mencari pilihan yang lebih terjangkau. Selain itu, ada juga yang memilih mengurangi jumlah pembelian, berpindah ke penjual lain, atau tetap membeli seperti biasa. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kenaikan harga sangat mempengaruhi pola konsumen dan pilihan merek. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu cermat dalam menentukan strategi harga dan memberi nilai tambah agar tetap diminati pelanggan. Next. Yang terakhir yaitu harga eceran tertinggi HET. Secara keseluruhan, meskipun banyak responden yang pernah mendengar istilah HET, sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang akurat. Edukasi yang lebih intensif tentang konsep harga eceran tertinggi masih dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya mengenal istilah tersebut, tetapi juga memahami makna dan fungsinya dengan benar. Baik, selanjutnya pemaparan mengenai produk pertanian lokal. Menurut hasil dari wawancara bahwa masyarakat menilai produk pertanian lokal sebagai produk yang lebih segar, namun sulit untuk diperoleh. Di sisi lain, persepsi positif tentang kesegaran bisa menjadi keunggulan kompetitif untuk mempromosikan produk pertanian lokal di pasar yang luas. Jadi, meskipun memiliki keunggulan, produk lokal ini masih dinilai sulit untuk diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan distribusinya masih terbatas. Next. Yang selanjutnya yaitu pembelian produk pertanian langsung, di mana mayoritas besar responden sangat mendukung pembelian langsung produk pertanian dari para petani, yang merupakan peluang besar bagi para petani atau pelaku usaha lokal dan juga para penyelenggara platform distribusi hasil pertanian. Dukungan ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem distribusi langsung dari petani ke konsumen. Hal ini juga bisa menjadi peluang besar untuk mendorong sistem pendistribusiannya secara menyeluruh. Next. Adapun kendala dalam pembelian produk, menurut para responden bahwa harga yang tinggi menjadi hambatan utama dalam pembelian produk, yang bisa disebabkan oleh biaya distribusi, margin besar, dan sistem penjualan yang belum efisien. Oleh karena itu, agar adanya penekanan biaya distribusi untuk memperpendek rantai pasok dan juga untuk memberikan subsidi harga bisa menjadi solusi yang efektif. Selain itu,
Peningkatan aksesibilitas lokasi penjualan dan informasi yang lebih luas mengenai produk juga dapat meningkatkan minat beli para konsumen. Baik, yang selanjutnya ada kepercayaan pembeli terhadap penjual, di mana kita telah melakukan wawancara. Tingkat kepercayaan konsumen paling tinggi masih bertumpu pada interaksi langsung dan hubungan personal, di mana para konsumen ini lebih sering menanyakan ke pedagang langsung dan lebih menerima rekomendasi dari orang lain, di mana rendahnya kepercayaan konsumen terhadap toko online menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, kualitas layanan, dan edukasi agar penjualan digital produk, khususnya produk segar, dapat lebih diterima oleh masyarakat. Next. Yang selanjutnya ada fluktuasi harga, di mana mayoritas responden menganggap bahwa kebijakan atau peran pemerintah merupakan faktor dominan dalam fluktuasi harga produk. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui regulasi yang adil dan transparan. Sementara itu, peran pedagang dan tengkulak juga tetap relevan meskipun kurang kurang dominan. Dan faktor cuaca dianggap memiliki pengaruh yang paling kecil oleh responden, yang bisa menjadi indikasi kurangnya pemahaman mengenai rantai pasok pertanian secara menyeluruh. Next. Yang terakhir ada pola konsumsi, di mana pola konsumsi masyarakat terhadap produk tergolong minim, dengan mayoritas responden mengonsumsi jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mengganti pola konsumsi. Rendahnya frekuensi konsumsi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses, harga yang tidak kompetitif, minimnya informasi, atau belum terbentuknya kebiasaan konsumsi. Di mana temuan ini menunjukkan perlunya edukasi konsumen, promosi berkelanjutan, dan peningkatan aksesibilitas produk agar konsumsi dapat meningkat ke depannya. Sekian. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya teman-teman sekalian. Dari materi yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan grafik yang ditampilkan, dapat disimpulkan konsumen akhir memiliki peran penting dalam sistem tata niaga, terutama dalam menentukan arah permintaan pasar. Konsumen menunjukkan kecenderungan loyal kepada penjual yang mampu menyediakan produk berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, meskipun tetap menunjukkan kepekaan terhadap perubahan harga. Ketidakstabilan harga menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, mendorong konsumen untuk bersikap adaptif dengan cara mengganti produk atau beralih ke penjual lain. Selain itu, informasi harga masih banyak diperoleh secara konvensional melalui pedagang langsung, mencerminkan keterbatasan akses terhadap informasi digital. Konsumen juga cukup sering memahami kerugian akibat kualitas produk, meskipun frekuensinya bervariasi. Ketika menghadapi kenaikan harga, sebagian besar konsumen lebih memilih untuk menyesuaikan pola konsumsi daripada tetap membeli seperti biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen akhir bersifat pragmatis, fleksibel, namun masih membutuhkan perlindungan dan edukasi yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pasar pertanian. Ini sesi dokumentasi kami, dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.